badai pun menerjang, tiada puraku lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Dan bersama-sama pula kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu yang akan menjadi dasar bagi kami hidup bergereja di sepanjang tahun 2022. Kiranya Engkau sendiri melalui Roh-Mu yang kudus yang akan mengajar kami, menerangi hati pikiran kami sehingga kami mengerti, kami percaya, dan kami taat akan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2022 sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Tuhan pilih, Tuhan urapi, Tuhan penuhi dengan hikmat dan kuasa dari surga. Sehingga firman-Mu disampaikan di dalam kebenaran. Dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Nah baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa tema kita di tahun 2022 adalah Tuhan Yesus sumber hidup. Nah sebelum kita masuk kepada tema, kita akan membahas tentang visi gereja kita. Siapa yang masih ingat visi Gereja Kristen Jawa Semarang Barat? Apa saudara? Bersama mengikut Sang Gembala Agung. Ini menjadi sangat penting. Ini saya pikir visi yang sifatnya filosofis. Visi yang mungkin tidak akan tercapai 10-20 tahun sampai Pak Didi Emeritus pun belum tentu tercapai itu ya. Ini menjadi visi yang menurut saya visi sampai Tuhan Yesus datang. Nah visi ini memang perlu dipahami dulu ya, perlu dipahami karena inilah yang menjadi harapan kita, inilah yang menjadi visi kita, inilah yang harus kita capai di sepanjang kita bergereja, sepanjang kita mengikut Tuhan Yesus. Ini yang harus jadi pegangan. Artinya kita bergereja itu punya tujuan. Kalau panjenengan keluar rumah, itu sudah punya tujuan atau belum punya tujuan? Kalau sudah punya tujuan, cetora. Nyegat apa, Grab atau apa, itu cetor kan gitu ya. Saya mau ke Simpang 5. Tapi kalau saudara panjenengan itu keluar rumah dan belum ada tujuan, kira-kira cetora ya. Arep ning di Garo. Orang cetok. Kita mau apa? Nah, sama banyak orang hidup tanpa visi, tanpa tujuan yang jelas, tanpa apa yang sebetulnya ingin saya capai. Aku urip ning donya sebagai orang Kristen itu kudune seperti apa sih? Banyak orang sana bukan sini. Orang sana itu, orang Kristen sana itu hidup tanpa visi, hidup tanpa tanpa tujuan yang cetok. Akibatnya hidupnya juga tidak cetok juga. Tetapi kalau kita punya arah yang jelas, kita mau kemana, dan itulah yang harus kita capai, maka arahnya itu cetok gitu ya. Nah itu yang
kita sebut visi. Nah, visi kita mengatakan demikian. Bersama mengikut Sang Gembala Agung. Bersama mengikut Sang Gembala Agung. Apa maksudnya? Apa maksudnya visi ini? Bersama mengikut Sang Gembala Agung. Nah, maksudnya adalah, mari kita lihat di sini. Arti dari visi ini yang harus dipahami oleh seluruh jemaat. Ya. Harus dipahami oleh seluruh jemaat. Ini terus-menerus harus digemakan. Supaya ini menjadi visi bersama, tujuan kita bersama, arah kita ke sana bersama. Yaitu apa? Kata bersama. Bersama itu artinya apa? Tidak sendiri, berarti ono koncone. Kalau panjenengan tidur sendirian gaya apa? Oh, gaya bebas, betul. Tapi kalau panjenengan tidur satu kamar dengan Pak Pendeta, gaya apa, saudara? Oh, gaya Solo atau gaya Jogja, toh? Wah, ini. Nah, saudara, dikasih Tuhan itu menunjukkan bahwa bersama itu membawa dampak. Nek dewe sakarepmu, arep apa sakarepmu. Berdoa sendirian, arep jengking jungkir balik, wah, terserah. Kalau sendiri, tapi kalau bersama, itu berarti kita tidak sendiri. Ini ada dampaknya ya. Dengan demikian kita lihat bahwa kita itu tidak sendiri, ada orang lain. Ya ono terposiro, ada perhatian, ada macam-macam toh. Nah, kita ini hidup bersama. Nah, gereja juga disebut sebagai kehidupan bersama. Nah, tidak ada yang ketinggalan. Jadi bersama itu berarti tidak ada yang ketinggalan. Umpamanya sesuk tanggal sekian ke ngablak, ya aja lunga dhewe. Liyane umpamane kan ngono to, umpamane. Jadi di sini kita lihat kalau bersama itu artinya jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai malah kae rasa dijak rewong-rewohi, jelehi kene wong kae dijak. Bersama itu berarti jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini yang harus menjadi apa? Menjadi jiwa kita bersama dalam bergereja. Dalam bergereja itu kita lihat koncone dhewe sing urung teko sapa ya? Kok ora tau ketok ning ndi? Berarti belum bersama. Dicari dong. Piye carane supaya mereka jangan sampai ada yang ketriwal. Walaupun sing ketriwal mung siji, sing 99 itu ditinggal kok. Kenapa kok ditinggal? Wis aman kok wis ning kandang. Sing digoleki iki sing durung aman. Jangan justru sing aman minta dikeloni terus, yang aman minta diperhatikan terus, sing ketriwal ben lak wis Pak rasa diurusi ilang-ilangan dok siji ndak. Bersama itu artinya ada kepedulian, kita tidak sendiri. Jangan sampai ada yang ketriwal. Maka dalam kehidupan bergereja, kita juga perlu memperhatikan siapa ini yang belum bersama. Termasuk ini komisi anak, remaja, pemuda, adiyuswa sing urung ketok sapa iki. Kenapa kok 30 tahun rata ketok? Ya 30 tahun durung adiyuswa sih masalah. Artinya ada apa ini? Jiwa bersama ini harus dimiliki, jiwa bersama ini. Jangan jiwa egois, peduli amat, sing penting aku melu, liyane ora melu ora urusan. Bukan. Bersama itu harus ada apa? Tidak, semua memiliki peran. Nah, bersama itu berarti bersama semua harus punya peran. Jangan sampai kita sebagai gereja mengatakan, aku ora iso apa-apa, ora duwe apa-apa. Sehingga tidak ikut berperan. Yang bilang tidak punya apa-apa itu siapa? Maka dalam hal bergereja ini juga perlu dijelaskan bahwa setiap jemaat itu oleh Tuhan diberi karunia secara khusus. Kenapa? Supaya dengan karunia itu bisa ikut berperan. Wah, kalau tidak berperan berarti sia-sia itu karunia itu yang diberikan. Nah, bagaimana kita tahu kita punya karunia? Ya berperanlah, baru nanti kita akan tahu, oh ternyata iki wong iki senengane nata kursi. Oh, kira-kira nata kursi iki kira-kira karunia ndak itu? Karunia dengan kalau sudah selesai kluntrung gitu aja kok. Asing nata sapa? Ada orang-orang tertentu yang mesti noto dan nyiapke. Itu karunia itu. Dengan demikian luar biasa. Kalau semua orang itu menggunakan karunianya, semua berperan. Semua memiliki peran. Maka kita juga harus memberi kesempatan kepada banyak orang, sebanyak semua untuk ikut berperan. Bersama itu kata bersama aja itu wah itu
Dijelaskan banyak buang, itu tugasnya Pak Didi dan Pak Setioko nanti itu ya. Yang berikutnya saling peduli. Kalau bersama itu, kalau kita makan bersama. Terus kita pesen makanan 3 porsi, kira-kira gimana? Dintekke dhewe atau monggo. Kalau ada Pak Pendeta gimana? Pak Pendeta artinya apa? Bahwa di sini kita lihat bahwa saling peduli, mempedulikan. Kayak Pak monggo diunjuk, kayak durung itu dibagi kayak tolong mbak kayak lo. Namanya bersama itu berarti harus saling apa? Peduli. Kalau tidak peduli nanti tidak bersama. Nah, ini harus dijiwai, dihidupi dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anggota gereja itu harus punya jiwa ini, jiwa peduli. Jiwa peduli. Nah, ini yang harus terus dikembangkan. Terus saya tidak menjelaskan detail tetapi perlu dipahami. Terus saling menerima. Kalau kita tidak saling menerima bagaimana bisa bersama? Kayak ojo diloke kayak suarane fals pol. Mungkin tidak akan menerima. Nek pas nyanyi menengah wae suaramu iki fals. Akhirnya tidak bisa diterima, tidak bisa bersama karena ada penolakan. Maka di sini perlu saling menerima. Apapun kondisi kita, siapapun kita harus bisa menerima. Ini yang harus ada dalam jiwa kita. Orang Jawa bilang bang cidim, bang ciladan, pilih-pilih. Nah, visi kita bersama. Bersama berarti kita harus mengembangkan jiwa bersama. Dan untuk bersama itu ternyata banyak hal ya. Ternyata orang mau lungguh bareng, tapi ada kepedulian, ada penerimaan, semua harus berperan. Dan di situ kita terus saling melayani. Saling melayani. Orang Jawa dulu itu punya, apa istilah sekarang itu, punya paribasa atau kumpul ora kumpul sing penting mangan atau mangan ora mangan sing penting kumpul. Sing bener yang mana? Kumpul ora kumpul sing penting mangan atau mangan ora mangan sing penting kumpul. Yang betul yang mana? Mangan ora mangan sing penting kumpul tenane. Saiki sing penting mangan, kumpul ra masal sing penting mangan. Maka sing digoleki apa? Mangan. Ana pangane ra ono gah. Itu sering orang sana. Jadi sing digoleki ku mangane. Nah, kalau dulu orang Jawa bilang apa? Mangan ramal sing penting kumpul. Kumpul itu tidak sekedar kumpul weteng ngelih ndak. Orang berkumpul itu berarti ada komunikasi, piye kabarmu? Putuku piye? Ada komunikasi, ada kepedulian. Itu orang Jawa. Itu kan hikmatnya orang Jawa. Bukan mangane iku engko lah, sing penting kumpul dhisik. Kumpul itu artinya kepedulian satu dengan yang lain, baru makan bersama kan begitu. Yang penting kumpul dhisik. Peduli satu dengan yang. Jadi orang Jawa itu mengutamakan kepedulian, penerimaan, kebersamaan. Orang mengutamakan apa? Perutnya. Nah, itu saling melayani sejajar. Sejajar. Bersama itu berarti sejajar. Maka gereja itu diumpamakan arak-arakan. Arak-arakan itu apa? Pawai bersama-sama mengikut Sang Gembala Agung. Itu kata bersama. Arti kata bersama inilah yang harus terus dihidupi. Maka orang Jawa itu harus punya tengen. Tahu tengen ya? Tengen itu apa tuh? Ya peka lah, peka. Tengen. Tenanan, subuh, ngono-ngono kuwi lah. Artinya tengen. Jadi ketika melihat saudara kita tidak kelihatan kenapa ya? Ada apa ya? Apa yang perlu dibantu ya? Oh, jangan kok ora tau ketok biasa kuwi. Ngerti ra? Kuwi ora tau ketok ini. Wah, ora karu-karuan ini. Jadi kepedulian supaya jangan sampai ada yang ketriwal. Kuwi jemaat ora tau ketok wis corek wae lak wis. Dibina ra iso binasakan saja. Ini bukan bersama ini. Nek wong kaya ngono wong kono iso. Kita bersama, maka kita berupaya. Kita yang wis aman ini justru
harus bisa membawa orang lain untuk seluruh warga GKJ Semarang. Jangan sampai ada yang keterima. Maka kunjungan, visitasi itu sangat penting kepada mereka-mereka yang lama tidak kelihatan. Lama-lama yang mungkin tak terperhatikan. Nah, itu kata bersama. Yang kedua, tolong diingat-ingat loh ya. Ada ujian nanti, saudara. Yang kedua, mengikut. Nah, mengikut itu berarti apa? Ada yang diikuti. Lah, siapa yang diikuti? Nah, ini artinya apa? Mengikut. Untuk mengikut dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Untuk mengikut. Ayo melu aku. Waduh, sorry. Aku ada undangan mantenan. Nah, jadi ikut enggak? Enggak jadi, kenapa? Punya kepentingan sendiri. Nek Gusti Yesus nimbali, ayo melu aku. Sorry ya Gusti Yesus. Saya ada operasi limai. Jadi ikut enggak? Nah isu. Padahal Gusti Yesus, ayo rene tak kandhani kaya ana limo sing perlu dioperasi. Kok gitu loh maksudnya. Ini sudah salahkan dulu. Nah, jadi mengikut itu ternyata dibutuhkan apa? Nah, untuk taat dibutuhkan apa? Kerendahan hati dibutuhkan apa? Penyangkalan diri. Kita masing-masing punya kepentingan enggak? Punya karep enggak? Aku arep rono, aku kepingin ini, kok pengine kita itu blegedu. Tapi mari bersama kita mengikuti keinginan kita. Karena keinginan yang terkabul itu akan membuat kita bahagia. Amin, saudara. Wis rada pinter wae, seneng banget aku. Meneng wae. Dari sini kita melihat bahwa untuk ikut Tuhan Yesus itu dibutuhkan penyangkalan diri. Kita masing-masing punya kepingin itu balas, wah awas yo. Aku kira ngopo-ngopo difitnah, nama baik saya rusak dan juga wah awas kowe yo. Oh itu keinginan siapa? Orang yang difitnah, betul kan? Wajar enggak? Loh wajar enggak? Wajar itu. Ning ora rohani, masalahnya begitu. Wajar ning ora rohani. Bersama mengikut sang. Nah, kita harus mengikut siapa? Gusti Yesus. Nah, Gusti Yesus apa? Balesen wong kaya ngono kuwi, betul enggak? Loh Gusti Yesus kan ketika balesen yang memfitnah kamu, yang berbuat jahat pada balesen wong kaya ngono iku. Amin, saudara. Loh kok orang amin ini piye? Balas Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan, balas dengan kebaikan. Kok orang amin? Nah, ini yang harus artinya apa? Mengikut itu dibutuhkan penyangkalan diri, kerendahan hati, ketaatan. Ini yang harus terus digarap, dihidupi dalam hidup kita sebagai gereja. Lah kalau tidak dihidupi, ya sampai kapan pun tidak akan punya kerendahan hati. Diloke sithik nesu, dilengke mogok, macam-macam, tidak ada kerendahan hati. Maka dibutuhkan penyangkalan diri, kerendahan hati, ketaatan. Orang mau ketaatan, setia. Gusti Yesus itu contohnya. Mengikut Sang Gembala Agung, mengikut itu dibutuhkan. Nah ini yang harus dihidupi dalam hidup kita. Jadi wong Kristen itu penak ning ya ora kepenak gitu loh. Enake kita itu sudah dijamin semuanya, ora penake kita itu harus mengikut siapa? Tuhan Yesus. Ning orang nuruti karepe dhewe. Itu secara kemanungsan di situ penyangkalan diri, tapi justru dengan menyangkal diri mengikut Tuhan Yesus selamat, bahagia. Berkat itu teko dhewe, rasa goleki berkat. Orang dunia cari berkat. Ning bakalan ora dapat berkat gitu. Kita cari Tuhan Yesus malah dapat berkat. Itu yang jadi kuncinya di situ. Mengikut ya. Bukan mengarah kepada diri sendiri tapi mengarah kepada sesuatu. Lah sesuatu itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, di situ dikatakan Sang Gembala Agung. Jadi bersama mengikut Sang Gembala Agung. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi apa? Arah hidup kita yang kita ikuti. Jadi gembala itu di Timur Tengah itu jalannya di depan. Nek ning Jawa di belakang sini sambil bawa pentung atau pecut, betul ya?
Jenengan mau mengikut gembala Jawa apa gembala agung? Nah, makanya jangan ikut gembala Jawa. Gembala Jawa ini senengannya mentungi mencuti kan gitu. Bendo manut. Tapi Tuhan Yesus itu gembala yang akan memimpin kita ke air yang tenang, ke jalan yang benar, dan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Apa ora nyaman loh. Ikut Gusti Yesus itu nyaman. Tapi untuk ikut dibutuhkan penyangkalan diri, dibutuhkan kerendahan hati, ketaatan. Dan kalau kita bisa mengikuti, menghidupi dalam rangka mengikut Tuhan Yesus, maka hidup kita itu akan segar. Seperti berbaring di padang rumput di air yang tenang. Itulah jaminan. Itu kesaksian siapa? Daud. Daud itu wis ngalami derek Gusti Yesus. Dan akibatnya begitu luar biasa. Nah, ini arti visi kita. Mari bersama-sama mengikut Sang Gembala Agung. Gembala Agung itu bukan Pak Pendeta Bambang Irianto, bukan Pak Pendeta Setioko, bukan Pak Pendeta Didi, apa meneh Penetua Baskoro. Enggak. Gembala Agung itu Gusti Yesus. Nah, itu ya arti visi dan misi. Bagaimana kita mewujudkan visi ini dalam hidup kita bergereja? Kita sudah ditolong dengan kalender gerejawi. Kalender gerejawi itu merupakan siklus kehidupan Gusti Yesus. Mulai dari pengharapan datangnya Tuhan Yesus, sampai kelahiran Tuhan Yesus, sampai pelayanan Tuhan, kematian, kebangkitan Pentakosta, ya, kenaikan Pentakosta, terus perjalanan lagi sampai Gusti Yesus rawuh, kembali lagi lahir dan itu siklus Gusti Yesus itu sudah dirangkum dalam kalender gerejawi. Maka bentuk visi ini dalam action misi itu yang kita lakukan ya. Untuk mencapai visi, yaitu mengikuti apa? Bersama menghayati ziarah dalam rangka mengikut Sang Gembala Agung. Yaitu kalau kita itu menghayati betul ya, bergereja itu ojo mung pokoke nek minggu ning gereja, latihan kur. Ndak, cobalah kita menghayati tentang kalender gerejawi ini. Kita baru saja melewati Natal, ini datangnya Sang Juru Selamat. Kita terus hayati dalam proses pertumbuhan, perjalanan, sampai nanti kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan selanjutnya itu coba kita hayati. Di situ akan ada banyak hikmat yang perlu kita renungkan dalam rangka mengikut Sang Gembala Agung. Maka kita sangat terbantu dengan kalender gerejawi ini. Maka perlu kita hayati. Termasuk kita perlu menghayati warna-warna gitu ya. Itu nanti perlu di penjelasan khusus gitu, supaya jemaat ngerti kenapa kok warna hijau, kok ora jambon, kenapa kok ireng, kok ora putih, dan selanjutnya. Supaya kita menghayati, semakin menghidupi. Sehingga kita itu betul-betul mengikut Sang Gembala Agung itu, mengikut Gusti Yesus itu semakin apa? Semakin terasa gitu loh. Terasa kalau kita hidup dengan Tuhan Yesus. Nah itu ya. Mewujudkan kehidupan bersama baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Kata bersama itu tidak hanya sekedar bersama keluarga, bersama anggota gereja, tapi kita juga hidup bersama dengan orang lain yang berbeda. Mari bersama-sama ngabekti dumateng Gusti. Kalau semua orang itu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, aman saudara. Tapi seringkali orang tidak mengarahkan hidupnya pada Tuhan, tapi mengarahkan pada orang lain. Kayak ngono, kayak kok ono, dan segala macam. Timbul iri hati, timbul ketakutan, kemarahan. Akhirnya tidak karu-karu. Karena arahnya bukan kepada siapa? Tuhan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berdoa, kita mengarahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan, itu tenang enggak kira-kira? Nah coba kalau jadikan berdoa ambil ndelok Mas Baskoro tungane piye to? Jebule Mas Baskoro nek ndonga kuwi ngono to. Ora sopan blas. Umpamane.
Kan jadi tidak kacau jadinya kan. Terus kita ngomong-ngomongkan, ngerti tak? Jenenge wae ora karu-karuan. Arahkan kepada Tuhan. Bersama baik dalam keluarga, gereja maupun dengan masyarakat. Maka ke depan mari kita melakukan kehidupan bersama, ya kegiatan bersama dengan orang lain yang berbeda. Siapa tahu nanti majelis camp bareng dengan majelis taklim gereja mana. Atau ya toh. Adakan camp bersama. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, camp bareng. Terus ngeresiki bareng. Ngeresiki apa? Ngeresiki Borobudur bareng. Loh kenapa enggak? Bersamalah kita melakukan kebaikan. Nah, membangun spiritualitas yang terarah kepada Sang Gembala. Inilah nanti yang akan kita bahas. Bagaimana kita membangun karena mengikut Sang Gembala Agung. Berarti kita harus terus senantiasa fokus kepada Tuhan. Mengikut, nah ini relasi, membangun spiritualitas. Hidup yang terarah kepada Tuhan Yesus. Bukan pada diri sendiri. Itu spiritualitas. Itu yang akan membuat kita punya kekuatan yang luar biasa. Spiritualitas. Nah ini yang terus nanti akan dikembangkan di sepanjang kita bergereja. Akan sangat banyak itu nanti. Nah sekarang kita akan masuk ke tema 2022. Yang dibagikan kepada panjenengan itu belum lengkap. Karena masih banyak tulisan berkaitan dengan siapa itu Tuhan Yesus. Kok jadi sumber, memangnya dia itu siapa? Kan begitu ya. Dan itu nanti akan diteruskan oleh berikutnya, Pak Pendeta-pendeta berikutnya. Saya masih berusaha untuk menyelesaikan itu, tapi ya isine masih saja ning ora selesai. Mudah-mudahan emeritus tulisannya rampung gitu ya. Mudah-mudahan. Dungake. Nah, sekarang kita masuk pada tema 2022 yaitu apa? Tuhan Yesus sumber hidup. Ini diinspirasi dari Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Engkang ngendika sinten niki? Gusti Yesus. Nah, engkang ngendika Gusti Yesus, yang berkata-kata ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngendika apa? Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Terus kamu ini siapa? Saya, kita. Ranting-rantingnya. Nah, terus yang ketiga apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cetok enggak ini? Cetok ya? Nah, nanti dipercetak. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini sing medeni. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dilanjutkan enggak medeni iki? Lanjutkan ya. Siap? Ya. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi, kemudian diapakan? Dikumpulkan orang, terus dicampakkan ke dalam api, lalu ngeri enggak? Supaya tidak dicampakkan, dibakar, kita harus apa? Nah, kita tinggal di dalam itu bukan supaya dibakar dengan ono sing luwih bermanfaat, bermartabat. Nek mung kaya ngono iki isine mung wedi. Tahu maksudnya ya? Kowe nek ra ngibadah dina Minggu ora bakalan diberkati Gusti Allah. Amin saudara. Loh, kalau tidak ibadah tiap minggu, maka tidak akan diberkati Tuhan. Amin saudara.
seringkali diweden-wedeni. Ya, ini ayat ini meden-medeni. Tapi ini bukan meden-medeni, ini sebuah konsekuensi logis dari sebuah kehidupan. Sudah diberitahu cetok, sudah paham. Kalau sudah diberitahu nekat namanya apa? Sudah diberitahu nekat namanya apa? Namanya sudah diberitahu tapi nekat namanya apa? Kalau jenengan punya putra di kandhani ning tetep ngeyel, ndablek iku ndamai. Ya ndablek ya berarti ya. Ya baik. Mari kita bahas tema ini. Ini yang harus kita hidupi di sepanjang tahun berapa? 22 ini. Ada 3 hal di sini yang sangat-sangat penting yang harus dihayati, dimengerti, dihayati dan dihidupi. 3 hal. Apa saja itu? Nah, arti dari pernyataan Tuhan Yesus ini dikatakan bahwa akulah pokok. Akulah pokok. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan diri sebagai apa ini? Sebagai sumber kehidupan bagi para ranting. Betul ya? Akulah pokok, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Di luar aku, kamu akan kering dan mati, dibuang, dibakar. Artinya ranting ini bisa hidup, bisa berbuah kalau tinggal di dalam pokok. Jadi pokok ini menjadi sumber apa? Sumber hidup bagi para ranting. Lah sumber ranting ini siapa? Manusia. Ranting ini menungso. Lah sumber hidupnya manusia itu siapa? Sumber hidup manusia itu beras, materi, langit dan bumi atau Gusti Allah? Sumber hidup manusia. Gusti Allah. Lah kalau sumber hidup Gusti Allah dan Yesus mengatakan akulah pokok anggur, kowe ora bakalan urip nek ora tinggal di dalam aku, itu artinya apa? Tuhan Yesus mau mengatakan apa ini? Iya, aku kuwi Gusti Allah, nek kowe ora ngabekti, ora hidup dengan saya. Loh, ini sebuah pernyataan yang berani atau biasa? Jadi sebetulnya dengan pernyataan akulah pokok anggur, itu janjane Gusti Yesus mau ngendika apa? Ingsun iki Gusti. Nah sekarang jenengan percaya napa mboten? Nek Yesus itu Gusti, sumber hidup Gusti Allah. Jenengan wantun pitados napa mboten? Nah ini yang harus dihidupi di sepanjang. Karena banyak orang di sono itu mengatakan kita itu wong sing rada ora genep. Menungso kok disembah. Menungso kok didadekke Gusti. Kan banyak tuh yang suara-suara gitu. Nah, kadang kita jadi goyah. Supaya tidak goyah kita harus menghidupi bahwa Alkitab menyatakan, menyaksikan Gusti Yesus ngendika, akulah pokok anggur. Itu pernyataan yang luar biasa. Sama dengan katakan ingsun iki Gusti Allah. Maka kita harus betul-betul menghayati betul sepanjang tahun 2022 ini kita belajar dari Alkitab yang menunjukkan, membuktikan memang Gusti Yesus kuwi Gusti Allah sumber hidup. Nah kalau saya jelaskan iki iso nganti sewulan. Jenengan kos di sini. Nah itu nanti tugas kita dalam sepanjang tahun 2022 kita akan belajar nek Gusti Yesus kuwi Gusti Allah. Di tulisan di situ buktinya apa? Banyak di situ. Itu aja belum selesai loh itu. Panjenengan Tuhan Yesus mengatakan bukti dari perkataannya saja. Akulah terang, betul ya? Akulah roti hidup yang turun dari surga. Loh, piye to? Barang siapa makan dagingku, minum darahku, wah ini aneh, tidak akan mati. Dan selanjutnya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan janjane Gusti Yesus ngendika ingsun kuwi Gusti Allah, sumber hidup.
Apa Yesus orang sadar ngendika gitu? Sadar atau tidak sadar? Kok berani bilang begitu, kenapa? Nah, karena memang Tuhan Yesus adalah Allah. Lah kon ngomong piye memang Gusti Allah? Itu yang harus diyakini. Orang lain kan orang mudeng karena ora tau melu PA. Makanya jangan sampai tidak ikut PA, orang mudeng. Sing ora melu sapa? Bersama sapa sing ora bersama, jangan sampai ada yang ketinggalan. Piye carane? Tak gendong ora apa-apa wis, tak ampiri dan segala macam. Ndak masalah, yang penting mari bersama. Nah, ini penting. Iman bahwa Yesus itu adalah Allah, ini yang harus dipupuk, dihidupi. Iman bahwa Yesus itu adalah Allah, itu yang harus dihidupi di sepanjang tahun 2022. Amin Bapak Ibu. Lemes. Loh, lemes. Amin Bapak Ibu. Amin lah. Nek dihidupi ya kelenger kita nanti, semaput, hilang nanti. Nah, itu yang pertama. Ini kristologi itu ya. Nanti akan dilanjutkan tulisan itu karya Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus bangsane ana penebusan, pendamaian, penyelamatan, hidup baru macam-macam. Apa to yang disebut penebusan sing ditebus kuwi apa? Kok dadak kudu dadi menungso kenapa? Macam-macam pertanyaan. Diupayakan untuk bisa dijawab secara singkat melalui tulisan yang itu madungake ben iso dadi. Nah, itu kristologi di sepanjang tahun 2002, dan mungkin tidak hanya 22 saja. Mungkin 5 tahun ke depan kita akan terus menggumuli, sebagian waktu kita menggumuli tentang kristologi. Karena itu visi kita bersama mengikut Sang Gembala Agung. Kita harus kenal betul Gembala Agung saya itu sapa toh. Kita harus mengenal betul. Itu tema, arti pernyataan Yesus. Yang kedua, kamulah ranting. Ranting itu ono fungsine ndak? Ranting itu janjane berguna ndak? Ranting. Coba bayangkan pohon tanpa ranting. Terus iso berbuah ndak? Ndak ada. Jadi kalau begitu keberadaan ranting itu penting ndak? Nah, ranting itu siapa? Berarti manusia itu di hadapan Allah berharga ndak? Berharga. Jadi jangan menganggap diri tidak berharga, jangan jual murah. Banyak orang menjual diri dengan hargamu murah. Ya toh? Untuk dunia dia rela menjual diri. Menjual diri itu bukan dalam konotasi yang aneh-aneh. Banyak orang yang harga dirinya dibuang macam jual hanya karena untuk mendapat sesuatu yang sebetulnya tidak ada artinya. Jangan kita membuat hidup kita itu menjadi tidak berarti. Contoh, orang bekerja. Orang bekerja itu sing digoleki apa? Duit. Ana duite ra? Ono, aku melu. Oh. Kalau panjenengan punya teman kerja begitu. Terus ana lagi proyek, ana duitnya. Wah, iki gak ono, iki kerja bakti. Aja lho, aku aja mbok lebokno. Aku mau. Terus ada lagi proyek, ana duitnya gede Pak, gede. Aku melu. Aku melu. Terus jenengan menilai teman saudara ini orang terhormat atau orang mulia? Mata duiten. Wong siji iki ngerti mata duiten ana duite gelem ora ana duite ora gelem. Wah ngomel. Jadi terhormat enggak? Rendah, Saudara. Ketika orang menjual dirinya untuk hal-hal yang demikian, maka menjadi rendah. Ranting itu di hadapan pokok penting. Tanpa ranting, pokok tidak akan bisa menyalurkan apa? Berkatnya sehingga bisa berbuah. Pohon dikenal dari buahnya. Orang mengenal Tuhan dari buah-buah dari ranting ini. Nah, siapa ranting itu? Kita. Berarti kita itu sesuatu, Saudara. Kita itu sesuatu yang berarti di mata Tuhan, kita itu sangat berharga. Tuhan menciptakan manusia itu berharga, maka Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain? Yang bisa jawab nanti dapat voucher.
Yang membedakan kita dengan ciptaan lain bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kucing? Enggak, gambar kucing. Maka jangan mengikuti contoh perilaku kucing. Itu kucing wi. Mengikuti contoh ayam. Ayam wi jadilah manusia supaya manusiawi. Banyak manusia mengikuti pola hidup ayam, maka bukan manusia. Tidak manusiawi jadi apa? Ayam wi. Tahu ayam? Ayam jago. Nah, kamulah ranting. Artinya bahwa tema ini ingin mengajak kita bahwa kita itu penting di hadapan Tuhan. Kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup ini. Tuhan punya ranting itu punya tugas, punya fungsi yang luar biasa. Supaya ranting ini mengeluarkan apa? Buah. Kalau ranting ini mengeluarkan buah, maka ranting itu menjadi ranting yang sangat luar. Itu fungsi ranting, mengeluarkan buah. Ketika mengeluarkan buah dikenal ini buah apa? Buah mangga. Oh, berarti ini pohon mangga. Ini buah apa? Dari buahnya kita mengenal itu pohon apa, betul enggak? Dan itulah kita. Dari perilaku perkataan hidup kita, orang mengenal siapa Gusti Allah. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Supaya dalam hidup ini kita bisa mencerminkan gambar dan rupa pencipta kita. Dengan melihat hidup kita, mereka mengenal Tuhan. Oh, itu apa enggak? Luar biasa. Jelas ini. Maka jangan meremehkan hidup. Kita hidup berapa kali toh di dunia ini? Sekali kok. Lah sekali mau buah apa? Semangka berdaun. Sama saja. Orang no gunane. Maka kita harus menghayati. Kita bukan orang biasa. Kita ini orang luar biasa. Di mata Tuhan kita itu luar biasa. Kita ranting kok. Ranting yang harus mengeluarkan buah. Berarti ranting ini punya tugas, punya misi. Yaitu apa? Harus mengeluarkan buah. Dengan buah ini orang melihat siapa, pohon apa ini. Mengenal Tuhan. Nah, inilah yang harus kita balik perkataan kita, perilaku kita, sikap kita. Orang wah kok apike koyo ngene. Sopo to? Oh, wong Kristen. Oh, iku nyembah Yesus iku. Mengenal. Jadi inilah yang harus diupayakan, yang harus dihidupi di sepanjang tahun 2002. Kalau itu terus dihidupi, maka itu akan jadi karakter kita di sepanjang tahun, di sepanjang hidup kita. Ranting itu sesuatu, berguna, kita itu berguna. Punya tugas, punya fungsi. Hidup di dunia yang cuma sekali itu punya fungsi supaya ranting ini mengeluarkan buah. Nah, kalau panjenengan nanam, ngrembuyuk, ini orang mengeluarkan buah diapakan? Saya kan punya di Jawa. Saya kan punya pohon jambu itu. Jambu Madura. Putih gitu ya. Ini tak tandur yang pirang tahun dalam pot gede itu. Wis diapa-apake kok udah berbuah-buah. Jengkel saya. Wawas kowe nek tahun ngarep ora berbuah tak buang. Tegur buang. Lah kok nganu apa berbuah banyak gitu, wah putih seger gitu, neng anyep. Loh tapi saya sudah seneng, wah buahnya putih bersih gitu, neng anyep, mau tak bagi wong anyep ora sida. Tapi saya sendiri sudah seneng gitu, wah terus tak panu rawat lagi, ini berbuah lagi. Berbuah lagi, mudah-mudahan rodok manis sithik. Mudah-mudahan. Ini anyep ancam lagi. Nah, ini dari sini kita lihat bahwa kita diharapkan berbuah, ora berbuah. Ya dipotong dong, ora ana gunane urip sening donya pisan ora ana gunane, tidak berbuah, mati sing layat sithik. Nah itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa?
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam. Jadi di sini kita lihat bahwa maka kamu akan berbuah banyak. Jadi ranting itu punya fungsi supaya ranting ini bisa mengeluarkan buah. Betul ya? Dan ranting ini akan mengeluarkan buah kalau apa? Kalau apa? Tinggal di dalam pokok. Betul ya? Maka yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu bermakna, berbuah, menjadi berkat, berfungsi seperti yang dikehendaki Allah. Apa yang harus dilakukan? Tinggal di dalam. Kenapa kok harus tinggal di dalam pokok? Iya, supaya nutrisi dari akar itu mengalir ke dalam hidup kita. Sehingga akan mengeluarkan buah. Itulah yang disebut sebagai membangun spiritualitas, membangun relasi dengan Tuhan. Maka sepanjang tahun 2022 kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu harus lebih intim. Karena itulah yang membuat kita bisa berbuah. Nah, kalau kita tidak bersumber dari ranting dipotong terus sesuk ditempelke meneh sak jam 2 jam dicopot meneh ditempelke meneh kira-kira berbuah ndak? Mati ya. Ning gereja seminggu bar kuwi blas ora tau ndonga. Minggu ning gereja meneh. Ya bagaimana bisa berbuah? Orang mau ning gereja tok. Relasi kita dengan Tuhan itu harus terus dikembangkan. Itulah yang membangun spiritualitas maksudnya, supaya kita bisa berbuah. Syaratnya cuma satu, nempel kepada pokok, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang harus ditingkatkan. Lah bagaimana kita bisa berjumpa membangun relasi dengan Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bapak Ibu? Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nempel dengan Tuhan. Ya paling tidak ada 3 hal. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui doa dan firman. Itu kan normatif ya. Maka bangunlah hidup dengan doa dan firman. Awali, akhiri hidup dengan doa dan firman. Terus itu dikembangkan. Katanya firman itu makanan. Katanya doa itu nafas. Nafas dan makanan siapa? Loh. Lah ya, ini nafas dan makanan siapa? Orang percaya katanya. Panjenengan saya ini orang percaya enggak? Sudah makan kenyang atau belum? Nah inilah yang harus terus dikembangkan. Ketika kita menjalani hidup dalam doa dan firman secara pribadi, itu akan membuat hidup kita semakin kuat dan berbuah. Yang kedua, melalui komunitas. Kalau tadi kan pribadi, yang kedua komunitas. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan bersama-sama dengan komunitas, yaitu beribadah bareng, PA bareng, yang bareng-bareng itu loh. Itu akan membuat kita semakin dikuatkan, diperlengkapi. Jadi berjumpa dengan Tuhan itu normatifnya ya doa, firman, melalui ibadah bersama, persekutuan bersama. Yang ketiga itu actionnya, yaitu melayani. Dengan melayani suami, melayani istri, melayani anak, melayani keluarga, melayani di gereja, melayani orang lain yang kita jumpai, kita layani. Dengan melayani mereka-mereka ini, kita sedang melayani siapa? Tuhan. Itu semakin kita melayani, semakin hidup kita berbuah. Wong kok apike kaya ngono. Padahal kuwi wong anu lho, ora wong sembarangan. Ning entengan banget lho Saudara. Berbuah. Jadi dengan membangun relasi pribadi dengan Tuhan, bersama komunitas, berjumpa dengan Tuhan, dan melayani orang lain sesama, itu kita sedang melayani Tuhan. Maka kalau itu kita lakukan,
Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu akan membuat hidup kita semakin berkembang, berbuah. Nunggil kalian Gusti, itu syarat. Dan kita bisa berjumpa Tuhan dengan mungkin pengalaman-pengalaman kita melalui pekerjaan kita, melalui apa saja, monggo silahkan. 3 itu yang normatif, katanya yang normatif. Kita punya pengalaman-pengalaman bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi kembali lagi ingat bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu harus mengeluarkan apa? Buah. Lah nek orang mengeluarkan buah ngerempuyuk godhong tok, among godhong. Ya dipotong, tidak ada artinya, harus mengeluarkan apa? Buah. Buah ini apa ya? Buah kebaikan, keadilan, kasih, kesucian, kekudusan. Buahnya itu harus kelihatan di situ. Nah inilah yang harus terus dipahami nanti di sepanjang tahun 2022. Nah, amin. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Firman-Mu sungguh mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah, sumber kehidupan, sumber hidup yang sejati. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami setia mengikut Engkau. Engkaulah sumber hidup supaya kami senantiasa setia dengan Engkau, nunggil kalian Gusti. Dengan demikian sebagai ranting kami dapat berfungsi dan mengeluarkan buah, sehingga melalui buah itu mereka mengenal pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dengan demikian biarlah buah-buah yang keluar dari kehidupan kami yang bersumber dari Tuhan kembali membawa mereka mengenal Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk tetap setia menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup dalam kami menjalani kehidupan sebagai gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan membawa kami sebagai gereja untuk terus menjadikan Engkau sebagai Allah sumber hidup gereja kami. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu.